Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel pembelajaran bahasa Arab Ustazah Eli. Sebelum belajar, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, and comment di kolom komentar. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang qawaidul lughah al-arabiyyah, yakni ismul isyarah, na'at, wa dzarful makan. Materi ini merupakan materi pembelajaran untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah, khususnya Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk absen di e-learning masing-masing dan jangan lupa komen di kolom komentar sebagai tanda keaktifan kalian dalam pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang ismul isyarah. Ma makna ismul isyarah? Ismul isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi secara singkat, isim isyarah itu adalah kata tunjuk, kata untuk menunjukkan sesuatu, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, ismul isyarah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismul isyarah lil mufrad, yang kedua ismul isyarah lil mutsanna, dan yang ketiga adalah ismul isyarah lil jama'. Ismul isyarah lil mufrad yaitu kata tunjuk baik untuk yang dekat maupun yang jauh yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang jumlahnya tunggal. Jadi jumlahnya hanya 1. Sedangkan ismul isyarah lil musanna itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang jumlahnya itu adalah 2. Nah, sedangkan yang ketiga, ismul isyarah lil jama' untuk menunjukkan sesuatu benda yang jumlahnya itu banyak. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita nanti akan fokus membahas terhadap ismul isyarah yang khusus untuk mufrad atau isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang jumlahnya hanya 1. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang isim isyarah yang khusus kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang jumlahnya tunggal, ya, atau lil mufrad, tunggal. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa untuk isim isyarah itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan sesuatu yang jauh. Nah, yang pertama kita akan membahas sesuatu yang dekat dulu. Untuk menunjukkan sesuatu dalam jarak dekat itu ada 2. Ya, untuk menunjukkan sesuatu benda yang sifatnya adalah muannas, perempuan, kita menggunakan kata hadhihi. Sekali lagi, hadhihi, ini. Sedangkan untuk yang mudzakkar kita gunakan kata hadza. Sekali lagi, hadza. Sebagaimana contoh di layar itu sudah ada, misalkan kita mau menunjukkan sesuatu yang dekat itu perempuan. Hadhihi mahmudah. Ini mahmudah. Nah, kalau untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya laki-laki, maka kita gunakan hadza. Hadza mahmud, ya. Nah, hadza mahmud. Sedangkan yang kedua, untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya itu jarak jauh atau agak jauh, maka kita bisa menggunakan tilka dan zalika. Tilka itu untuk perempuan, sedangkan zalika untuk laki-laki. Contohnya di situ sudah ada. Tilka mistorah. Tilka mistorah itu penggaris, artinya penggaris itu letaknya agak jauh dari tempat kita sehingga kita menunjukkan itu. Nah, contoh yang untuk mudzakkar, untuk benda yang berkategori laki-laki, maka kita menggunakan zalika. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Itu buku.
Jadi buku itu letaknya tidak dekat dengan kita, sehingga kita menunjuk dengan menggunakan kata zalika atau yang berarti itu. Nah, itu anak-anak untuk isim isyarah baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi ada dua untuk muannas dan muzakkar. Anak-anak, sekarang kita mengingat sedikit tentang apa itu muzakkar dan apa itu muannas. Muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki. Ciri-cirinya itu tidak berakhiran dengan huruf ta marbuto. Jadi di belakangnya itu tidak ada huruf ta-nya. Itu ciri yang paling mudah untuk kita ingat. Contohnya di situ sudah ada zalika abi. Kita menggunakan contoh dengan menggunakan ismul isyarah. Zalika abi. Abi ma ma'na abi? Abi bima'na ayahku, my father. Nah, sudah jelas bahwa itu laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, hadza babun. Hadza babun, ini pintu. Nah, pintu di situ babun tidak ada juga taknya. Jadi kalau misalkan kita mau menandai bahwa itu muannas apa muzakkar cukup mudah karena tidak ada taknya. Nah, yang kedua muannas. Apa itu muannas? Muannas adalah kata benda yang menunjukkan perempuan. Nah, kebalikan dari muzakkar biasanya diakhiri dengan huruf ta marbuto. Jadi di belakangnya itu ada huruf ta-nya. Contohnya di situ hadhihi madrasatun. Kata madrasatun itu belakangnya sudah ada ta-nya. Tilka saburatun. Saburatun taknya juga ada. Atau bisa juga ketika kita menyebutkan orang atau nama yang itu indikasinya perempuan, nah itu sudah jelas bahwa dia adalah muannas. Ya, begitu ya. Jadi untuk menandai muannas dan muzakkar seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua yaitu an-na'at wal man'ut. Na'at dan man'ut. Ma makna na'at? Apa itu na'at? Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Nah, na'at ini biasanya terletak di belakang. Secara singkat, na'at itu adalah sifat. Jadi, sifat untuk mensifati sesuatu itu disebut dengan na'at. Sedangkan man'ut, al-man'ut yaitu kata yang disifati. Jadi kalau na'at tadi sifatnya, man'ut itu yang disifati. Di manakah letaknya? Biasanya letaknya ada di depan. Jadi letaknya man'ut itu di depan, letaknya na'at itu di belakang. Nah, setelah ini saya kasih contoh. Baiklah, kalian lihat di layar itu sudah ada contoh-contoh dari na'at dan man'ut. Yang pertama adalah berupa kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Kita analisa satu-satu. Ibrahim di sini fungsinya adalah sebagai mubtada, sebagaimana dulu ketika bab 1 sudah kita pelajari mubtada dan khobar. Kemudian tilmidun di situ fungsinya adalah sebagai man'ut yang disifati. Jadi man'ut tadi dijelaskan Bu Eli di depan bahwa terletak di depan. Kemudian nasyitun, rajin itu sebagai na'atnya atau sifatnya. Jadi na'atnya, sifatnya ada di belakang. Kemudian contoh yang muzakkar, contoh yang muannas, Fatimatun tilmidatun nasyidatun. Fatimatun tilmidatun nasyidatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah di sini sebagai mubtada, tilmidah siswi itu adalah man'ut yang disifati. Sedangkan sifatnya apa? Nasyitah. Nasyitah bermakna rajin. Nah, jadi sekali lagi na'atnya itu ada di belakang, man'utnya yang disifati ada di depan. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya.
Selain itu anak-anak, ada catatan khusus bahwa dalam bahasa Indonesia naat itu diposisikan dengan terjemahan kata yang. Jadi biasanya ditambahi dengan kata yang. Saya punya mobil yang bagus. Jadi yang bagus itu adalah sifatnya, man'utnya yang disifati itu mobilnya. Faruk adalah siswa yang rajin. Yang rajin itu naatnya, sedangkan siswa Faruk siswa itu adalah man'utnya. Nah, ada juga catatan yang perlu diingat bahwa naat itu harus sesuai dengan man'utnya. Sifat itu harus sesuai dengan yang disifati. Dari sisi apa? Dari sisi jenis kelaminnya yang tadi sudah kita bahas, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Kalau yang disifati itu mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Jadi harus sesuai antara naat dan man'utnya. Anak-anak, berikutnya kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu dzarful makan atau biasanya disebut dengan dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Yaitu isim yang menunjukkan keterangan tempat. Di pembelajaran 2-3 minggu yang lalu sudah kita pelajari beberapa mufrodat yang juga di dalamnya sudah kita pelajari tentang dzaraf makan. Jadi keterangan tempat. Contohnya di situ apa? Qumtu amamal fasli. Saya atau aku berdiri di depan kelas. Jadi yang merupakan dzaraf makan di situ adalah amama. Untuk keterangan dzaraf makan yang lain, kalian bisa membuka kembali video yang sudah kita ajarkan 2 minggu yang lalu. Jadi bisa dipelajari kembali ya. Kemudian anak-anak, ada sebuah catatan sebagaimana disebutkan pada bab 1 bahwa mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada bab 2 ini, mubtada itu difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khobarnya dalam bentuk naat atau dzaraf makan. Jadi, sekali lagi mubtada'nya itu berupa isim isyarah dan khobarnya itu berupa naat atau dzaraf makan. Salah satu dari dua itu, naat atau dzaraf makan. Berikut contohnya nanti setelah ini. Nah, ini contohnya. Jadi mubtada yang terbentuk dari isim isyarah, kemudian khobarnya itu yang berasal dari naat. Tadi kan ada dua, dari naat dan dari dzaraf makan. Sekarang yang pertama kita akan membahas yang dari naat dulu. Kalian lihat contohnya di situ. Hadzal hammamu nadhifun. Hadzal hammamu nadhifun. Kamar mandi ini bersih. Hadzal hammam itu merupakan ismul isyarah, al-hammam yang disertai dengan hadza, kata tunjuk untuk yang dekat. Kamar mandi ini. Nadhifun itu naatnya bersih. Jadi hadzal hammam di situ sebagai mubtada, sedangkan nadhifun itu sebagai khobarnya. Kemudian contoh yang kedua, hadhis sahah wasi'ah. Halaman ini luas. Hadhis sahah itu muannas, hadhis sahah merupakan isim isyarah, kemudian wasi'ah itu naatnya. Nah, itu fungsinya sebagai khobar. Sedangkan mubtada'nya adalah hadhis sahah. Contoh yang ketiga, dzalikal maqsaf jadid. Dzalikal maqsaf jadid. Kantin itu baru. Dzalikal maqsaf di situ juga dari isim isyarah. Dzalika, ya, untuk menunjukkan yang jauh. Jadidun baru, sifat dari maqsafnya itu. Dzalikal maqsaf, kantin itu. Kemudian khabarnya adalah jadid, baru. Nah, berikutnya tilkal maktabah kabirah. Tilkal maktabah kabiro, perpustakaan itu besar. Kabiro di situ sebagai naatnya
atau sebagai khobarnya. Sedangkan tilkal maktabah ada dua kata, satu rangkaian itu dari ismul isyarah itu sebagai mubtada'nya. Bisa juga kalian baca di keterangannya itu, kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada. Jadi yang hadzal hammam yang merah-merah itu mubtada, kemudian sifatnya itu sebagai khobarnya. Nah, jadi strukturnya itu adalah mubtada dan khobar. Khobarnya terdiri dari kata sifat. Begitu juga aturannya tetap harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya ketika kita mau memberikan sifatnya atau khobarnya. Nah, khobar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhamma ya. Contohnya tilkal maktabatu kabiratun. Jadi belakangnya itu berharokat dhamma ya. Jadi rofa ya, dibaca rofa. Nanti bisa kalian baca sendiri berulang-ulang di buku yang sudah saya share, juga ada materinya itu, oke? Sekarang berganti mubtada yang dari isim isyarah, kemudian khobarnya berasal dari dzaraf makan. Jadi kalau tadi itu khobarnya berasal dari na'at, sekarang khobarnya berasal dari dzaraf makan. Sudah ada contohnya di situ. Contoh yang pertama, hadzal makhzan fil idarah. Hadzal makhzan fil idarah. Gudang ini ada di dalam kantor. Jadi hadzal makhzan tetap sebagai dari ismul isyarah itu sebagai mubtada'nya. Kemudian fil idarah, fi, kata fi di situ menunjukkan dzaraf makan, keterangan tempat. Nah, fil idarah ada di dalam. Nah, itu di sebagai khobarnya. Hadhil qa'ah fawqal maktabah. Hadhil qa'ah fawqal maktabah. Aula ini ada di atas perpustakaan. Yang dimaksud di situ dzaraf makannya yang mana? Fawqa. Fawqa di situ adalah sebagai khobarnya. Jadi mubtada'nya itu berupa ismul isyarah hadhil qa'ah, kemudian fawqal maktabah itu sebagai khobarnya yang berasal dari dzaraf makan. Fauqa di situ keterangan tempat, dzaraf makan ya. Contoh yang lainnya bisa kalian baca. Yang paling penting ada keterangannya di situ bahwa yang pertama kata yang tercetak tebal tadi itu sebagai mubtada'nya, yang hadzal makhzan tadi sama dengan yang bergandengan dengan na'at tadi ya. Kemudian kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai dzaraf makan, sebagai khobarnya ya, fi, fauqa, ala, amama, baina. Nah, bedanya dari susunan ini yang berupa mubtada dari isim isyarah dan dzaraf makan ini tidak harus ada kesesuaian antara mudzakkar dan muannasnya. Jadi tidak seperti yang berpasangan dengan na'at yang tadi ya. Kemudian setiap kata yang berada setelah adawatul jar dzaraf makan itu wajib berharokat kasroh. Jadi sekali lagi wajib berharokat kasroh. Coba kalian lihat di contoh itu sudah ada. Coba dilihat di hazihil qa'atu fauqal maktabati ya. Jadi setelah kata fauqa, kalimat al-maktaba itu bukan diharokat dhamma, tetapi diharokati dengan harokat kasroh. Fauqal maktabati fil idarati amamal ma'mali bainal masjidi wal ma'hadi. Jadi semua kata yang diawali dengan dzaraf makan maka wajib dibaca jar ya, berharokat kasroh. Jadi begitu anak-anak ya, dipelajari kembali.
Itu anak-anak, materi pembelajaran pada sesi kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dipelajari kembali secara intens buku yang sudah saya bagikan, saya share. Kemudian video-video yang pembelajaran yang telah lalu itu juga dipelajari kembali untuk mengingat-ingat materi yang sebelumnya. Terima kasih, syukran ala husni ihtimamikum fi hadzal waqt. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang atau di lain waktu. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.